Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang membuat inventory app menggunakan Laravel Inertia Vue.js. Di video sebelumnya kita udah ngebahas ya, nginstall Laravel, nginstall Inertia, nginstall Breeze. Nah, juga kita udah ngebahas atau nganalisa struktur database apa yang bakal kita rancang. Nah, itu semua udah kita bahas di video sebelumnya, yaitu video part 1. Untuk video part 2 atau video sekarang ini, kita bakal bahas bikin fungsi CRUD item. Jadi di sini admin bakal bisa create item, update item, mungkin delete item juga bisa. Terus update stoknya, stok item tersebut, supaya nanti di next video kita bisa bahas gimana bikin stok card, yaitu setiap ada pergerakan quantity atau pergerakan jumlah stok di update ke stok card. Nah, itu nanti kita bahas. Sekarang gimana bikin item dan stoknya dulu. Oke, jadi buat kalian yang belum nonton part 1, nonton dulu videonya supaya nyambung dengan apa yang aku omongin sekarang, karena ini adalah video part 2. Jadi tonton part 1 baru balik lagi ke video ini part 2. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Jadi di video sebelumnya kita udah bikin tampilan ini menggunakan Breeze ya, bisa register, bisa login, dan lain-lain. Mungkin untuk halaman register ini bakal kita hapus atau kita nggak bolehin akses. Karena apa? Karena kan klien kita mintanya cuma punya satu user aja, yaitu admin doang. Nah, kalau kita biarin ada halaman register, takutnya bisa nambah user. Nah, untuk itu, semoga aku nggak lupa, kita bakal ngapus halaman register ini nanti. Semoga nggak lupa ya, soalnya aku pelupa. Jadi kalau misalnya lupa, kalian komen aja, terus kita bakal coba hapus halaman registernya setelah aku baca komen kalian. Nah, semoga inget nanti kita ngapus halaman register. Jadi untuk sekarang kita bakal bikin model item dan table-nya. Jadi kita skip dulu tampilannya, kita main-main di back-end-nya dulu untuk membuat table items di sini. Oke, kalian buka terminal kalian, kita bakal ngejalanin komen untuk membuat model sekaligus migration-nya. Oke, kalian bisa ikutin aku, ketik php artisan make.2 model. Nama model kita adalah item, kayak begini. Terus min m, ini artinya kita juga minta dibikinin migration. Jadi selain bikin model, kita juga minta bikinin migration untuk model item ini. Enter aja. Lihat, model udah dibikinin, migration udah dibikinin. Kita intip sedikit, modelnya ada di app models item. Nah, ini dia, sederhana banget modelnya. Terus kita lihat juga di database migration create items table. Ini juga sederhana banget, cuman ada ID dan timestamp. Nah, di sini kita bakal bikin untuk name dan untuk ini ya, dan untuk stoknya. Nah, kita bisa bikin table string name kayak begini. Terus description nggak usah, langsung $table. Untuk quantity, aku mau dia integer aja. Apakah sebuah item bisa float, misalnya 0,5? Aku belum tahu. Apakah ini item-itemnya, item satuannya yang tunggal? Tak, sebentar, aku pikir. Apakah user bisa masukin beras ya? Beras misalnya 12,5 kg. Bisa juga sih. Kalau misalnya kita anggap persatuan, meja 1 biji, nggak mungkin meja 1,5 biji, bener kan? Tapi kita harus jaga-jaga. Takutnya itemnya berupa beras, yaitu 1,5 kg. Atau berupa apa lagi? Minyak, 0,5 liter. Nah, berarti kita nggak bisa integer. Kita mungkin bisa kasih float, double, atau apapun itu yang bisa nyimpen nilai koma. Oke,
diisi dengan key TY. Kayak begitu aja. BTW aku lagi ngidupin apa sih? Windsurf. Nggak nyala kok. Apa ini udah bawaan Vue.js apa? VS Code ya? Ada autocomplete kayak begini. Aku belum lihat-lihat teman-teman, tapi syukurlah kalau ada. Nice banget. Nah, jadi untuk table items, kita udah punya, kita bakal bikin kolom yang namanya name sama key. Udah kayak begitu aja, sederhana banget. Oke, kita jalanin komen php artisan migrate untuk minta dibikinin table-nya. Oke, berhasil. Sekarang kita intip, refresh, dan kita udah punya table yang namanya items dengan kolom name 255 dan key double. Oke, sekarang aku mau coba sesuatu. Apakah key ini bisa 1, atau kayak begini. Nah, go. Kita lihat. Nah, bisa. Nggak apa-apa. Terus name-nya ini nullable. Name nggak boleh nullable ya, teman-teman. Tapi tadi kesimpan dengan bukan string kosong atau apa, tapi kosong gitu aja. Oke, nggak masalah. Nanti kita bakal bikin validasinya di Laravel supaya nggak bisa name-nya ini nggak diisi. Oke, aku mau kosongin dulu tabelnya. Truncat. Nice. Udah works ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bikin function CRUD-nya. Nah, bikin function CRUD gampang. Kita perlu bikin tampilannya dulu supaya admin bisa create data baru, update, atau delete. Itu perlu di tampilan sini. Jadi nanti perlu login dulu si admin. Passwordnya. Nah, nanti kita bakal bikin halaman di sinilah ya. Item, terus stock card. Nah, cuma ada tambahan 2 doang, nggak masalah. Nanti kita tambahin ini. Oke, untuk sekarang, fitur migration atau membuat table items udah berhasil. Silakan kalian coba supaya sampai bisa bikin table kayak aku gini. Kita bakal bikin roots untuk ini ya, oprek-oprek item. Jadi kayak nampilin data item, terus create item, pokoknya CRUD item deh. Nah, di sini aku close aja. Kita bakal bikin endpoint atau roots baru ya. Kita bikinnya di web.php dan ngikutin profile aja. Ingat, cuman admin yang bisa CRUD items. Jadi, kita harus naruh di dalam middleware auth, yang artinya user itu udah login, baru boleh ngakses root item. Nah, di sini kalian bisa root get item kayak begitu, pakai s kah supaya plural, boleh juga. Nggak pakai juga boleh, terserah kalian. Tapi biasanya sih plural karena ini menunjukkan semua item. Jadi bukan cuma satu, bukan cuma singular, tapi plural. Banyak item, jadi pakai s boleh. Nah, item, terus kita panggil controllernya. Kita bakal bikin controller yang namanya item controller. Nah, ketik aja dulu, nggak apa-apa. Nah, kayak begini. Nah. Jadi, kalian lihat di sini manggil item controller, terus functionnya index. Nah, di sini namanya apa? Item index. Nah, ini namanya named roots ya. Nggak apa-apa, kayak begini. Kalau misalnya kalian mau item saja juga nggak apa-apa. Kayak begini. Oke? Sementara kayak begini juga nggak apa-apa. Mungkin nanti ada namanya named root, item create, item update, dan apa lagi. Kita lihat aja nanti. Sementara ini nggak apa-apa. Kayak begini dulu named root-nya. Nah, di sini kita perlu bikin item controller. Oke, buka terminal kalian. Ketik php artisan make.2 controller spasi namanya item controller. Oke, udah jadi. Kalau kalian install extension yang namanya namespace resolver ini, PHP namespace resolver, kalian bisa klik kanan, import class. Nah, udah jadi ke import
ininya, controllernya. Nah, sekarang kita tinggal bikin function indeksnya. Jadi di sini public, atau kalau mau cepet aku ketik func aja kayak begini, selesai. Ini apa ya? Func ini adalah PHP language basic untuk snippetnya. Jadi kalian seharusnya sih ada juga, tapi kalau mau ketik manual juga apa sih, latihan ngetik cepet, hitung-hitung kayak begini. Oke, kita nggak pakai parameter apa-apa. Nah, di sini kalian lihat sendiri, aku disediain autocomplete-nya ya. Kalau mau sih tinggal tap-tap aja udah selesai. Oke, di sini biar cepet aja, aku nggak ngetik manual, jadi biar cepet aja aku jelasin abis selesai ngetik. Jadi di sini aku mengambil data dari model item all. Nah, item ini kita harus import dulu kelasnya. Oke, udah jadi, kita intip itemnya. Untuk item, nggak ada apa-apa di sini, nggak masalah. Karena item bentuk singular, otomatis nama table-nya adalah dalam bentuk plural, yaitu item pakai S, items. Nah, di sini ada nama table items, berarti udah nggak masalah, nggak perlu kita eksplisitin nama table-nya. Oke, mungkin yang perlu kita tambah adalah yang namanya guard, protected $guarded. Kita mengguard yang namanya ID. Oke, jadi ID nggak bisa di-update, nggak bisa di-create. Jadi udah auto increment aja. Oke, nice. Model udah selesai, aku close aja. Di sini ngambil item all. Terus aku komenin aja dulu, karena kita mau ngeliat datanya dapat nggak sih. Return $items. Save. Nah, di sini kita coba akses items. Lihat, datanya kosong. Kenapa? Karena di database kita nggak punya data items. Kita coba input manual buat ngeliat apakah query kita benar, Eloquent kita benar. Misalnya di sini table, nggak usah table, apa ya, bagusan rice, beras ya. Ada 2,5, anggap aja entah kilogram, entah ton, terserah si admin. Oke, terus di sini mungkin ada yang namanya dash. Quantity-nya ada, anggap aja lah 25 biji. Oke, kita go, dan kita udah punya datanya. Sekarang kita coba refresh apakah datanya dapat. Benar, dapat. Artinya kita udah benar sampai sini. Oke, nice. Aku bakal hapus return items-nya. Kita bakal ngelanjutin bikin page untuk menampilkan data dari items yang kita dapatkan dari database ini. Oke, cara bikinnya gimana? Kalau kita lihat di sini, return inertia manggil folder items, terus manggil file yang namanya index.view, terus mengoper data items ini yang diisi ke ini apa namanya ya, variabel ya, variabel atau apapun itulah, aku lupa istilahnya, pokoknya dia ngoper ke items, yang mana nanti di file index ini bakal dikenalin items ini adalah data-data dari table item yang didapetin. Oke, kita coba bikin filenya dulu. Kita masuk ke folder resource, JS, terus pages, kita bakal klik kanan, new folder, kasih nama foldernya item, sesuai apa yang kita namain di sini, terus bikin new file, namanya index.view. Nah, udah selesai, kita bikin kayak biasa, template kayak begini. Nah, aku bakal bikin ini halaman items kayak begitu, save. Nah, kita lihat apakah udah works. Aku refresh, unable to locate bla 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 bla. Nah, ini ada sesuatu teman-teman, kita perlu melakukan sesuatu dulu di sini. Jadi buka terminal kalian supaya nggak perlu refresh ya. Tambah terminal baru, kalian bisa ketik yang namanya npm install dulu, karena di video sebelumnya kita udah install ini ya, Vite, atau nginstall Breeze Vue.js-nya. Kita belum npm install, npm run dev, dan lain-lain. Nah,
Di sini kita ngejalanin feed, kalian coba klik ini, localhost 5173, tergantung apa yang kalian muncul di sini. CTRL klik aja. Kalau muncul kayak begini, berarti feed kalian udah jalan. Selanjutnya, kalian bisa refresh ini. Nah, lihat udah works ya. Ini halaman items, di sini muncul sesuai apa yang aku ketik. Nice banget. Ini artinya, routes kita udah berjalan dengan baik, controller kita udah berjalan dengan baik. Kita lihat apakah datanya udah dioper ke variabel items ini. Caranya gimana? Caranya kayak begini. Oke, di sini aku melakukan perulangan di teks yang namanya li. Jadi perulangannya itu diambil dari items yang dioper, diwakilkan dengan variabel item. Nah, tinggal diketik aja item titik name, item titik bla 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 bla. Supaya kalian ngeliat, aku bakal rapiin dan aku ganti item titik name jadi item aja biar kalian bisa lihat apa aja yang dioper sama controller kita ini. Oke, aku refresh. Item list nggak muncul ya. Sebentar teman-teman. Item in item, coba ya. Kok nggak muncul? Sebentar, aku lihat dulu. Items was accessed. Oh, sorry teman-teman, ada yang lupa. Kita harus ngasih tahu dulu ke si ini view-nya. Kita ngoper sesuatu, tapi kita nggak ngasih tahu ke si view kalau kita mengoper sesuatu. Jadi kita pakai script setup aja. Nah, di sini kita kasih tahu, yaitu kita ngasih props yang namanya items, tipenya array karena lebih dari satu ya. Ini all, return-nya array, jadi tipenya array, require true bisa kalian hapus kayak begini aja. Oke, udah selesai kayak begitu. Nah, kalau misalnya kalian cuma satu nih tipe doang, nggak ada require, nggak ada apa-apa, kalian bisa mempersingkat dengan array kayak begini aja tanpa adanya type. Oke, kalian save, jadi item list, ada rise, ada dash. Oke, ini aku refresh, udah bersih ya konsolnya. Nah, ini dia teman-teman, udah dapat datanya rise dan dash. Jadi aku ulangin, nggak perlu pakai name supaya ngelihat apa aja sih yang dioper dari controller kita. Yang dioper adalah ID, name, quantity, created at, updated at. Jadi semua yang ada di table table items ini dioper. Oke, nice banget. Data udah berhasil keoper, sekarang kita desain sedikit supaya lebih enak dilihat tampilan website kita. Nah, kita bisa sebentar, aku desain sedikit aja ya dulu ya. Di sini kita bakal bikin sebuah div dulu, udah div-nya. Terus kita bakal bikin header di sini H1. Nah, bikin aja data barang, kita bikin aja item list kayak begitu. Coba save, lihat nggak ada apa-apa karena kita belum kasih kelas dari Tailwind. Nah, di sini kasih kelas yang namanya text 2XL. Ini kelas yang ada di Tailwind ya teman-teman. Kalian bisa lihat di Tailwind kayak begini. Get started. Nah, kelas nih. Misalnya kalian mau ukuran text size, mana sih size? Nah, ini font size. Kalian mau pakai font size, nah kalian bisa pakai text XS dan lain-lain. Nah, ini kalian harus tahu sih kelas-kelas yang ada di Tailwind kalau mau desain-desain kayak begini. Oke, jadi di sini aku bakal pakai yang text 2XL. Intinya apa yang aku ketik di sini kelas adalah kelas-kelas yang ada di Tailwind ya teman-teman. Aku mau boldin dia. Dah, save, lihat udah bold. Oke. Nah, di sini aku bakal bikin sebuah table. Terus kelasnya table. Coba ya, aku agak-agak lupa. Table. Nah, ini dia. Ini UI list. Nah, table ada dua, auto sama fix. Aku mungkin bisa kasih auto aja.
table dash auto kayak begini. Tadi autocomplete-nya ya teman-teman, bisa juga sih. Nah, aku mau autocomplete deh biar cepet. Oke, jadi kayak biasa aku autocomplete dan aku jelasin sedikit. Jadi di sini ada table pakai kelas bawaan Tailwind, table auto, width-nya full, dan jarak dari atas yaitu tulisan item list-nya ini yaitu ada 4 jaraknya, margin top 4. Oke. Terus untuk T-head ada muncul ID, name, sama description. Ini kan bawaan. Aku nggak punya ID, nggak punya description di sini, jadi aku hapus aja. Yang pertama, ID aku bakal ganti dengan crash, mewakilkan nomor berapa sih dia. Name nggak apa-apa, terus di sini KTY. Nah, satu lagi, di sini aku bakal tambahin sebuah action nantinya. Nah, di action ini nanti bisa diklik, apakah mau ngedit, apakah mau ngeliat stock card-nya. Oke, kelas samain aja ya, PX4 PY2 kayak begitu. Nah, di sini save, lihat ada perubahan action tapi belum ada T-body-nya, nggak apa-apa. Nah, di sini kita bakal tambahin. Di sini udah ada ya item ID, name, sama description. ID nggak bakal aku pakai karena bisa aja nanti ada yang di-delete, nanti malah jadi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Jadi aku ganti, jangan ID, tapi pakai key-nya kok ini ya. Sebentar, aku agak-agak lupa. Bisa nggak ya diganti? Key-nya item ID. Apa nggak apa-apa ya? Nanti aja kita update ya. Biar cepet nanti aja kita update. Sementara terima aja dulu. Terus name, description kita ganti dengan KTY sesuai dengan data kita yang ada di database. Oke, nice banget. Selanjutnya action. Nah, untuk action kita tambah TD baru di T-body-nya supaya bisa ngisi ini. Oke, untuk action kita kasih kelasnya copy paste aja. Terus di sini mungkin ada icon nantinya ya. Ada nggak sih icon di sini? Icon. SVG icon di sini nantilah ya. Sementara gini aja dulu, aku bakal ganti dengan tulisan aja. Yang pertama yaitu aku bakal bikin ini edit misalnya. Terus aku bakal bikin ini stock card. Save. Nah, kira-kira kayak begini. Ada edit, ada stock card. Jadi kalau diklik nanti bisa edit datanya. Kalau stock card nanti bisa dilihat perjalanan stok item-item ini. Oke? Jadi kayak begitu aja. Tapi kan ini tampilannya nggak bagus. Sementara kan dashboard bagus ya. Ada header dan lain-lain. Nah, nanti kita bakal edit lagi. Kita juga mau nambahin item di sini, menu item. Tapi nanti. Untuk sekarang kita udah berhasil munculin data sesuai yang ada di database, udah works. Jadi sekarang kalian ikutin dulu sampai data kalian muncul kayak begini. Lanjut, kita bakal ngasih header ya di sini. Jadi sama kayak dashboard ada headernya. Oke. Kalau kita mau samain kayak dashboard, berarti kita harus ngintip dulu dashboard ini kayak gimana. Ada DJS, pages, bukan pages, iya betul pages, terus dashboard. Nah, kalau kalian lihat di sini memanggil layout yang namanya authenticated layout dari folder layouts. Jadi manggil ini. Nah, ini yang ditaruh di dashboard sini. Oke, karena kita mau nyamain, kita bakal copy paste aja. Kita import authenticated layout-nya ini dulu ke sini. Oke. Kita lihat di file item index ini, kita bakal import layouts-nya kayak begini. Nah, selanjutnya kita copy paste, samain aja kayak dashboard. Lihat di sini sama di sini, berarti di antara isinya ya, isi dari page. Nah, berarti di sini kita bisa hapus div-nya ini. Ini juga bisa kita hapus div. Kita paste dalam bentuk tag ya. Nah, ini kan kita tutup, otomatis keisi. Kita nggak mau kayak gini, kita hapus, tutup tagnya.
kita taruh di paling bawah. Nah, ini sedikit rapiin. Save, lihat. Kita pergi ke halaman items. Nah, ini dia. Udah keimplementasi layoutnya. Oke, jadi kayak dashboard ya. Udah ada di sini. Oke, selanjutnya kita perlu nambahin di layout itu adalah menu item. Nah, kita lihat di layout baru ada menu dashboard doang, kayak begini. Jadi, aku bakal copy paste di sini, navlink copy aja, dan paste. Di sini root kita ganti dengan item index, sesuai apa yang kita kasih nama di roots ini, items.index. Oke, terus untuk current-nya ini kita ganti juga jadi items index. Nah, dashboard-nya tinggal ganti aja items. Oke, kita save dan lihat. Nih dia. Pindah ke dashboard, ada dashboard, pindah ke items, ada items kayak begitu. Ini juga menunya udah otomatis aktif ya, yang mana kalau misalnya ada di halaman items yang aktif ini menu items. Kalau di dashboard ya udah menu dashboard yang aktif. Oke, nice banget. Sekarang aku pengen samain juga, jadi di sini ada menu dashboard, berarti item list di sini juga ada mirip dashboard juga. Nah, caranya ya udah kita samain aja dengan yang ada, yaitu di menu dashboard. Kalau kalian lihat di sini ada tulisan dashboard. Ini dia, H2. Nah, kalau kita mau, kita bisa copy paste aja mulai dari template header ini. Oke, kita copy template header, kita paste di sini. Jadi H1 ini hapus, kita paste. Nah, tinggal diganti aja dashboard jadi item list. Oke, rapiin. Save items. Udah jadi di sini item list, mirip kayak dashboard gini. Oke, nice banget. Sekarang kita mau table ini ada di tengah-tengah kayak you are logged in. Nah, ini sama aja teman-teman, kalian implementasi apa yang ada di dashboard ini aja. Lihat di sini kasih kelas PY, terus MX Auto, ada BG white-nya. Nah, kita tinggal implementasi aja. Jadi, aku bakal comment out ini. Bisa nggak? Oke ya, ke comment. Terus aku bakal copy paste dari dashboard ini, mulai dari div kelas PY12 sampai tutup tag div-nya. Kalian bisa ikutin cara aku kayak gini ya. Nah, kayak begini. Sekarang rapiin sedikit, tinggal diganti apa yang mau kita ganti. Contoh, you are logged in ini kita hapus. Kita masukin table kita ke dalam sini. Oke, paste, uncomment, rapiin. Nah, yang di bawah tinggal dihapus aja. Oke, selesai. Kita save, lihat hasilnya. Nah, nice banget, jadi ada di tengah. Jadi sedikit agak rapi. Oke, ini udah oke, dashboard item muncul. Nah, sekarang aku mau rapiin sesuatu. Tadi kan kita pakai key-nya item ini. Nah, anggap aja di sini aku update ID-nya ini dari 2 jadi 3. Nah, kalau kita refresh, lihat 1, 3, nggak berurutan. Jadi aku nggak mau kayak gitu. Aku ganti pakai index aja. Item, key-nya apa, index. Kayak begini, key-nya dari item ID ganti jadi index. Nah, sekarang aku mau munculin bukan item ID, tapi index di sini. Save, maka hasilnya 0. Aku nggak mau mulai dari 0 indeksnya, jadi aku kasih simbol tambah 2 kali sebelum variabel index ini. Save, lihat jadi 1, 2. Jadi berapapun ID-nya nggak masalah karena di sini aku nggak pakai ID tapi pakai index. Oke, aku balikin lagi jadi 2. Nice banget, udah jadi kayak begini. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini kan dash Laravel untuk title-nya. Kalau aku pindah ke dashboard, dashboard Laravel. Nah, ayo kita bikin supaya lebih bagus. Items Laravel. Nanti Laravelnya juga kita ganti jadi inventory app. Nah, kita lihat di sini untuk membuat title kita bisa kasih head title, tapi headnya harus kita import dulu dari Inertia View 3. Copy, kita paste ke yang kita mau. Nah, selanjutnya kita copy head title-nya ini.
di atas layout. Oke, kita ganti title-nya jadi item pakai S. Save, lihat, items Laravel. Tapi kita nggak mau Laravel, kita mau inventory app. Jadi yang perlu kita ubah ada di mana? Nah, aku mau liatin ke kalian, ada di resource, JS. Kalian lihat, app.js, nih, app name-nya, title-nya dari title dash app name. App name itu diambil dari feed app name atau enggak Laravel. Jadi kalau misalnya nggak ada feed app name, ngambil dari Laravel. Nah, feed app name ini ada di mana? Ada di env, nih, app name. Kalau kalian mau ubah jadi inventory app, kalian bisa ketik aja inventory app. Nah, sayangnya di env kita nggak bisa kasih spasi. Jadi, kalau mau ada spasi, harus kita tambahin petik. Kayak begitu. Oke, save. Sekarang lihat. Inventory app, items, dash inventory app. Nah, udah jadi ya. Nice banget. Oke, jadi kayak gitu setup-nya teman-teman supaya punya header. Kalian ikutin cara aku tadi. Ini udah lumayan lah ya. Walaupun nggak bagus-bagus banget, tapi lebih rapi dari yang tadi. Lanjut, kita bakal bikin fitur untuk menambah data baru atau menambah item baru. Jadi view-nya aku mau bikin sebuah button di sini, diklik pindah ke halaman baru untuk menambah item. Jadi di halaman baru itu ada form untuk menambah item. Oke, langsung aja kita bikin buttonnya. Di sini aku pengen bikin buttonnya ada di kotak ini, tapi di atas table. Kalau kita lihat, kita punya table sini. Oke, di atas table berarti langsung aja ya, di atas table kita tambah button. Jadi di sini ada buttonnya. Nah, untuk button aku bakal manggil komponen yang udah ada di sini, resource JS components. Nah, di sini aku bakal import buttonnya. Jadi kita udah dibikinin button yang namanya primary button dari komponen primary button view. Oke, udah aku panggil. Sekarang aku copy dan aku implementasi di sini. Primary button kayak begini. Di sini aku bakal bikin nah, kayak begini. Save. Lihat. Primary aku bikin link, bukan link ya. Hapus aja linknya, kita belum panggil, ahref aja biar cepat. Nah, create item. Jadi kalau diklik, kita bakal pindah ke roots item create. Dia 404 karena kita belum bikin rootnya. Nanti kita bikin. Oke, nice banget. Di sini ada create item sesuai yang aku mau, udah di atas sini. Selanjutnya, supaya ini works, aku bakal bikin roots-nya. Kita buka web.php, ini kita copy aja biar cepet. Paste items, kita tambahin yaitu create. Jadi items garis miring create, kita bikin function baru namanya add aja lah ya, untuk nampilin apa namanya, halaman baru. Oke, kita bikin function baru di item controller yang namanya function add. Nah, kayak begini, kita memanggil file add yang ada di folder items. Berarti kita perlu nambahin view baru. Resource, JS, pages, file folder item, klik kanan, new file, bikin add.view. Enter. Nah, sekarang aku pengen add.view ini tampilannya sama kayak ini. Jadi ada navbarnya. Jadi aku bakal copy paste aja sesuai yang ada di tampilan index items ini. Aku bakal copy mulai dari script setup sampai scriptnya ya. Aku paste. Nah, di sini define props nggak perlu, jadi aku hapus aja dulu. Oke, nice. Selanjutnya aku copy mulai dari template sampai authenticated layout. Sini aja. Copy. Paste. Di sini jangan lupa tutup tag-nya semua. Template. Oke, rapiin. Nah, di sini kita coba save dan refresh. Udah create item. Nah, udah nggak error, ada navbarnya. Selanjutnya kita bakal ganti. Ini title items kita jadiin add item. Kayak begitu aja, save,
title-nya udah berubah, add item, inventory app. Nice. Sekarang kita bakal bikin ini, header. Nah, di headernya ini ada di dalam authenticated layout. Oke, tulisannya di sini juga kita ganti jadi add item. Save, jadi deh add item. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita bikin sama kayak items, yaitu ada kotak putih, nggak full kayak gini, terus di sini ada formnya. Oke, selanjutnya kita ikutin lagi, copy mulai dari div class PY ini, kalian copy sampai sini. Div class P6 text gray 900. Kalian copy aja mulai dari sini sampai sini. Div class sampai gray 900. Copy dan paste di bawah template ini. Nah, tinggal kalian kasih tutup tagnya supaya nggak ada yang ketinggalan tutupnya. Rapiin. Nice banget. Sekarang save dan lihat. Create item. Di sini udah kebikin kotaknya. Tinggal bikin form aja di dalam kotak putih ini. Nah, kita lihat dulu. Di sini udah selesai primary button, berarti kita tinggal kasih form aja di antara div gray ini. Nah, sekali lagi aku dikasih autocomplete, jadi aku bakal tap aja biar cepet. Tapi aku nggak bakal terima apa yang dikasih sama si Copilot ya. Aku ganti form ini, post bla 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 bla, ganti jadi ini submit prevent. Aku nggak mau reload page, jadi aku pengen ketika di submit aku ngejalanin function yang namanya submit. Nah, submit form boleh, submit aja boleh juga, submit kayak begitu, submit form lah ya. Nah, kayak begitu aja udah selesai. Terus apalagi? Ya udah, coba aja dulu. Kita lihat gimana jadinya. Oke, di sini save dulu ya. Lihat hasilnya. Ini dia form kita. Ada item name dan ada quantity. Nah, aku pengen di sini submit form. Aku pengen kita menggunakan helper dari Vue.js. Tapi nanti aja, sabar. Kalian boleh ikutin dulu gimana jadinya, desainnya kayak begini. Jadi untuk fungsional nanti silakan kalian ikutin sampai kalian bisa melihat create item, muncul form untuk nambah item kayak begini. Kita lanjut lagi. Sekarang kita bakal bikin function untuk simpen data dari form input ini ke database kita. Nah, di sini aku mau pakai helpernya si Inertia Vue, yaitu helper yang namanya useForm. Jadi ini bakal lebih singkat lagi untuk input datanya ke Laravel kita atau ke backend kita. Oke, yang pertama kita import dulu useForm-nya. Ke atas, ke bagian script setup, kita bakal import yang namanya useForm dari Inertia.js Vue 3. Oke, terus di sini kita bakal panggil atau kita bakal bikin konstanta yang namanya form menggunakan useForm. Nah, di sini pakai name sama KTY ngewakilin ini name sama KTY. Tapi ada yang salah teman-teman. Kita harus ganti. Jangan name, tapi ganti jadi vModel. Nah, vModelnya apa? Yaitu vModelnya dari form.name. Kayak begitu. Oke, sama dengan form.name. Nah, sama KTY juga kayak begitu. Jadi kita ganti dari name jadi vModel sama dengan form.kty. Nah, nice. Udah works kayak begitu. Sekarang kalau kalian lihat, jadinya kayak begini, belum ada perubahan apa-apa. Nah, aku mau KTY ini nilai defaultnya adalah 0. Jadi, anggap aja ketika admin nambah data baru, mungkin kuantitinya 0. Nanti nambah data baru ketika ada update data atau update stok. Yaitu, misalnya berubah dari 0 jadi 5. Keterangannya pembelian. Nah, itu nanti masuk ke stock card, nambahin 5. Kayak begitu. Jadi defaultnya 0 supaya lebih cepat. Nah, otomatis 0. Jadi tinggal masukin aja di sini apa
pensil, apapun itu terserah, add item, kayak begitu. Oke, nice. Sekarang kita udah pakai helpernya use form. Sekarang kita tinggal bikin function submit ini, submit form, supaya oper ke Laravel. Nah, di sini kita bakal bikin function yang namanya submit form. Nah, ini dia udah jadi. Karena aku mau yang simple-simple, aku bakal hapus on success, on error juga aku hapus. Nah, di sini tinggal sisain ini aja, items. Kita nggak usah oper name sama KTY. Kenapa? Karena aku udah bikin nama sesuai punya kita. Ini name, ini KTY. Terus ini juga formnya name KTY. Yang ada di database juga kolomnya name sama KTY. Jadi langsung kayak gini aja biar penulisan lebih ringkas. Oke, udah selesai, save. Sekarang kita udah oper ke endpoint atau routes yang namanya items dengan metode post. Berarti kita perlu bikin endpointnya. Kita bikin root post yang namanya items, terus bikin function yang namanya store di controller item atau item controller. Oke, save. Kita bikin di item controller function yang namanya store. Nah, di store ini teman-teman kita bakal ngevalidasi, yaitu ngevalidasi name sama KTY. Ini aku hapus aja ya, mabok copilotnya. BTW, aku belum ngejelasin ya. Di sini aku pakai copilot biar cepet aja. Karena apa? Karena di sini istilahnya aku ngerti apa yang aku lakukan. Jadi kalau kalian belum ngerti apa yang kalian lakukan, sebaiknya jangan pakai AI autocomplete kayak begini. Karena itu bakal nggak ngebantu kalian dalam mempelajari suatu hal. Kan yang namanya AI itu buat ngebantu kita ya. Jadi buat mempercepat aja. Di sini aku udah ngerti apa yang aku lakukan. Jadi aku menggunakan copilot ini supaya cepet aja autocomplete-nya. Kayak begitu. Oke, di sini udah selesai. Jadi aku ngevalidasiin name sama KTY apa yang dioperin dari form ini. Kalau validasi lolos, maka bakal create data baru kayak begini dari apa yang diinputin. Oke, selesai kayak begitu aja, save. Kalau sukses bakal dioper ke item index. Nah, diopernya kalau sukses ke halaman ini teman-teman. Oke, kalian bakal lihat kalau berhasil nambah data baru di sini. Nah, kita coba ya, create item. Sebentar, store bla 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 udah sukses. Kita coba dulu, seharusnya sih berhasil. Seharusnya. Ya, seharusnya ya. Coba dulu refresh. Aku bakal nambah pensil sebanyak 0. Add item. Ada yang error kah? Lihat di database. Berhasil ya. Nggak berhasil, deng. Nggak, ini pen yang tadi, bukan pensil. Berarti ada yang error, teman-teman, di codingan kita. Apa sih yang error? Kita coba lihat dulu. Klik kanan, inspect element, console. Coba add item. Ada yang salah kah? Kita coba lihat dulu ya, teman-teman. Function submit form. Submit form. Aku bakal coba ganti di sini. Console log form. Oke, pensil item. Dapat name-nya pensil, KTY 0. Dapat nilainya form. Sebentar. Form post ke items. Items aku udah di sini bikin. Coba ya. Item controller aku bakal bikin apa ya? Validasi item create. Oh, sebentar. Ini aku ganti tadi ya dari guarded. Kalian ingat ya? Tadi item kan aku kasih guardednya ID. Aku sekarang ganti jadi available name KTY. Aku nggak tahu kenapa. Tadi ngetes kalau pakai guarded ID nggak kesimpan. Jadi cuman available name doang. Nah, di sini juga nggak kesimpan nih masalahnya. Coba dulu ya. Ulangin lagi item controller. Save. Sebentar, request ada dapet. Coba ya, ulangin add item hamburger lah, whatever. Nggak ke post loh datanya. Dimana salahnya ya? Sebentar, aku periksa dulu teman-teman. Submit
prevent ngejalanin function submit form. Konstanta submit form udah, use form udah, vmodel no PTY. Oh astaga, sorry teman-teman. Bener loh, ini submit nggak masalah, submit form ke sini, postnya ke item sini, store, controller, store. Bener kok. Apa yang salah ya? Item .2.2 create request all. Bener. Coba ya, sebentar ya. Aku bakal ganti ini jadi protected guard lagi. Guarded isinya ID. Nah, kayak begini. Save. Ulangin. Hamburger. Lihat di database. Nggak kesimpan. Available name KTY. Apa yang salah ya teman-teman ya? Aneh sih, ini seharusnya nggak ada yang salah. Submit, prevent, ngejalanin function submit form, use form, form items, post. Oke, ini daripada lama-lama aku bakal cari tahu behind the scene ya. Oke, jadi udah ketemu ya teman-teman di mana salahnya, yaitu di sini min 1. Nah, min 1 ini adalah minimal 1 kayak begini. Kita kan mau 0 ya. Berarti aku salah di sini. Bukan min 1 tapi digits between. Jadi minimal 1 digit sampai maksimal 6 digit kayak begitu misalnya. Coba ya. Digit 1 coba ya. Tes 0. Nah, dapat ya 0. Sekarang kalau create item tes 2 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nggak bisa. Oke, mungkin di sini bisa kalian kasih pemberitahuan. Nice, udah selesai kayak begitu. Jadi di sini aku bakal tambahin bakal aku ubah dari min 1 jadi digits between 1 sama 6. Balik lagi ke formnya, kita bakal tambahin sesuatu di sini. Aku lupa loh kalau di HTML apa ya? Require max ya. Max 6. Coba ya. Aku agak-agak lupa teman-teman, sorry banget. Oke, bukan max tapi max length. Coba ya. 6. Kok nggak ada? Bukan max length. Aduh, apa ya? Size ya? 6. Ya, aku udah lupa banget loh HTML gini. Nggak juga. Apa ya? Duh, aku lupa teman-teman. Udahlah, aku skip aja ya. Takut malah videonya jadi kepanjangan kalau aku cari-cari tahu. Jadi intinya kayak begitu. Tadi bugnya di antara sini. Aku pengen inputan bisa 0, tapi di sini tadi minnya 1. Nggak boleh kayak begitu. Oke, atau supaya lebih aman ya, mau bebas aja kan di sini kan udah ada yang nggak bisa pakai huruf, terus juga harus angka. Jadi mungkin kalau kalian mau free gitulah ya, bisa kalian hapus. Kalau kalian mau lebih strict, ya udah bikin rule-nya kayak begitu aja lah pokoknya. Oke, jadi di sini udah berhasil. Aku bakal tambah data baru, mungkin namanya spidol 5 add item. Nah, spidol ketambah kuantitinya 5. Terus satu lagi sebentar.
refresh-nya nggak keluar ya. Nah, di sini aku tambahin eraser atau penghapus, kuantitinya 0. Oke, nice banget. Jadi kayak begitu teman-teman, fitur create data baru atau create item, kayak begitulah jadinya. Ya, segini aja lah ya video kali ini. Ini video udah kepanjangan durasinya. Jadi aku cukupkan video kali ini yaitu untuk create data aja. Di next video kita lanjutin lagi masih berhubungan dengan data item ini. Jadi kita bakal bikin fitur untuk update di next video. Jadi mungkin kita bikin fitur update stoknya. Terus mungkin juga kita bikin fitur update nama barangnya. Nama itemnya bisa diupdate ya. Stoknya juga bisa diupdate. Nah, di next videonya lagi kita bikin kayak trigger gitu. Bukan trigger sih, pokoknya intinya ketika stok itu diubah, maka ada stock card atau perjalanan atau history perubahan stok. Nah, itu di next video bakal kita setup. Jadi, next video kita bikin fitur update item atau update stoknya. Terus next videonya lagi kita bikin stock card-nya. Kayak begitulah kira-kira. Nah, yang aku bingung, apakah kita perlu bikin fitur delete? Kalau kita bikin fitur delete item, otomatis stock card juga bakal ke delete semua. Apakah mau atau enggak? Tapi kalau klien kan tadi mintanya di awal-awal kan klien pengen CRUD ya, create update delete. Nah, nanti aku pikirin lagi apakah kita perlu bikin fitur delete item apa enggak. Jadi untuk sekarang cukup sampai sini yang kita bahas. Kita udah bikin fitur create item baru. Oke, jadi kayak biasa buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.